pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Jadi kalau ulama itu sesungguhnya adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Kiai Jabar mirip Tuhan. Kiai Jabar dari mana? Dari Pak Abdul Rahman Basamu. Basamu dari mana? Dari Pak Abdul Halim Pangeran Benowo, putranya Jono Tikir, Sultan Hadiwijo. Nah, Pak Benowo ini diwajari siapa? Kau kenal iman? Kau tidak langsung Rasul. Diajari sama Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng ini dari mana yang mengajarkan? Dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dari mana? Dari Sunan Bonang. Sunan Bonang dari mana? Dari Sunan Ampel. Sunan Ampel dari mana? Dari Mbah Ibrahim Asmoro Konditu Tuban. Ini dari mana Syekh Ibrahim ini? Diajari oleh Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir yang dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Yang kebetulan Syekh Jumadil Kubro juga punya murid namanya Syekh Samsuddin yang ada di antara Kerawang sama di antara Cilamaya sama Rengas Dengklok, dikenal dengan nama Syekh Kubro. Yang kebetulan juga punya murid namanya Datuk Kafi, punya penerus namanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, menurunkan kiai. Nah, Syekh Jumadil Kubro ini dapat dari mana? Diajari sama orang tuanya namanya Sayyid Muhammad, termasuk yang mendirikan kerajaan Samudra Pasir. Sayyid Muhammad ini dari mana? Dari Sayyid Ahmad Jalaluddin Campar. Sayyid Ahmad Jalaluddin diajari siapa? Sayyid Abdul Malik Mongol yang mengeluarkan klan Azmat Han. Sayyid Abdul Malik dari mana? Dari Sayyid Alawi Amil Fakir. Sayyid Alawi Amil Fakir diajari siapa? Sayyid Ahmad Sohib Mirban. Diajari siapa? Sayyid Ali Khalid Qosam. Diajari siapa? Sayyid Alwi. Sayyid Alwi diajari siapa? Sayyid Muhammad. Diajari siapa? Sayyid Alwi. Diajari siapa? Sayyid Ubaidillah. Diajari siapa? Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Diajari siapa? Sayyid Aisyah. Diajari siapa? Sayyid Muhammad. Diajari siapa? Sayyid Ali Uraidi. Diajari siapa? Sayyid Ja'far Shadiq. Diajari siapa? Sayyid Bakir. Sayyid Bakir diajari siapa? Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini diajari siapa? Sayyidina Hasan Husain. Diajari siapa? Sayyidina Ali. Nah ini siapa? Nah ini yang diwarisi langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu itu. Oh eranya ini. Tenang jadi sahabat. Kemudian di atasnya lagi era ketika ketemu dengan kebudayaan lokal. Bagaimana mengislamkan? Oh pakai wayang, oh pakai angklung. Oh ini terjadi 200 tahun sebelum hari ini, 300 tahun. Oh ini di zamannya Sunan Kalijaga. Oh ini di zamannya Syekh Kuro. Menyebut Quran saja Kuro. Santri itu mengkholi gurunya. Akhirnya tahu di zaman guruku ini begini. Makanya gak ribut. Ada wayang, gak ribut. Tapi yang tidak mengerti seolah-olah wayang itu musyrik karena dia tidak ngerti. Seperti di masjid ini. Dulu manggil orang untuk pergi ke masjid itu pasti menggunakan beduk karena beduk suaranya keras. Tapi eranya beduk berubah diganti speaker karena speaker lebih keras daripada beduk. Sekarang speaker berhenti, beduk berhenti, orang pergi ke masjid di WA. Kenapa wali? Karena di sebelum Islam datang, di sini agamanya Hindu. Orang Hindu itu yang boleh ngomong agama itu hanya Brahmana, kasta tertinggi. Kesatria para raja nggak boleh ngomong agama. Kasta Besya pegawai nggak boleh ngomong agama. Kasta Sudra nggak boleh ngomong agama. Sudra itu petani pedagang. Makanya kalau ada Islam disebarkan oleh pedagang nggak bisa diterima secara ilmiah karena pedagang itu sudra dan orang Hindu nggak mau diomongi agama oleh orang sudra.
sudra. Itulah maka kemudian yang bisa mengimbangi Brahmana ini adalah apa? Wali. Walinya Allah ini dia bisa mengimbangi Brahmana. Sama-sama la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus ditanya, dasar-dasar kewalian itu seperti apa? Referensinya mana? Wali itu tidak meninggalkan referensi dimanapun. Yang menulis referensi itu biasanya orang-orang setelah apa? Wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang nulis orang-orangnya, santri-santrinya. Wali. Karena wali itu kalau butuh apa-apa langsung download. Wali itu kalau butuh apa-apa langsung download online langsung. Kemana? Ke cloudnya Allah, ke ininya harddisknya Allah. Kalau Rabbuna wa tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Langsung 2 tahun gini, 3 tahun download online. Makanya pekerjaan para wali itu revolusioner. Visi-visinya maju ke depan. Satu contoh yang sampai hari ini kita nikmati sebagai warga bangsa Indonesia, sebagai kebangsaan Indonesia kita nikmati, itu karena pekerjaan wali. Apa? Ketika Islam ketemu agama berbeda, ketemu manusia berbeda, ketemu suku berbeda, warna kulit berbeda, apa yang diterapkan oleh para wali? Ini jelas bukan pekerjaan mudah. Menemukan orang beda agama, kalau sampai keliru mempertemukannya, pasti bunuh-bunuhan karena beda agama. Kalau kemudian cara menemukannya beda, keliru karena beda suku, pasti bunuh-bunuhan. Sementara Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin tercermin dalam Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti Rasulullah pasti punya konsep untuk mempertemukan orang beda agama, beda bangsa, beda suku, beda cara makan. Rasulullah pasti punya konsep. Akhirnya wali menemukan konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian semua para pemimpin yang hidup harus saling bertanggung jawab. Akhirnya para wali menggunakan konsepnya Rasul. Jadi bangsa Indonesia yang berbeda-beda pertama kali ini titipkan ke Rasulullah. Karena Rasulullah punya konsep hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Namanya ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Ini yang selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya orang berbeda-beda disatukan dalam konsep ra'iyah. Berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah itulah yang kita nikmati sampai hari ini. Orang Indonesia bertemu beda agama, berbeda suku, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat itu konsepnya Rasulullah. Makanya rakyat tidak saling mengkafirkan. Makanya para ulama tidak pernah saling mengkafirkan orang. Karena ulama tahu pewaris Nabi, pewaris wali ditinggali tanggung jawab apa? Menjaga kebersamaan dalam perbedaan dalam konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan inilah satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Ini landasan dasar. Makanya kenapa kita punya bangsa hari ini rukun. Hari ini bisa berbeda-beda dalam konsep ketuhanan, tapi bisa menjadi satu karena bahasa Rasulullah dipraktekkan di Indonesia.